Halo, saya Winda. Pada video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya tentang literasi. Nah, terdapat banyak sekali pengalaman saya terkait literasi. Mulai dari saya mengenal huruf di zaman saya ingin memasuki taman kanak-kanak. Pada saat itu saya diperkenalkan pertama kalinya jenis-jenis huruf dan juga cara penyebutannya. Nah, saya diajari oleh ibu saya pada saat itu. Saya diajari tentang huruf A sampai Z, mengenalkan bagaimana cara pengucapannya, dan kegiatan itu hampir setiap malam dilaksanakan. Dan akibatnya saya sudah pandai membaca sebelum saya masuk ke sekolah dasar. Nah, di sekolah dasar saya sangat senang mengikuti kegiatan-kegiatan yang terkait dengan literasi. Contohnya ketika terdapat kegiatan membaca di perpustakaan. Nah, pada kegiatan itu saya pasti selalu ikut serta karena saya merasa bahwa kegiatan ini adalah sebuah kegiatan yang positif yang harus saya jalankan, dan dari kegiatan tersebut saya terbiasa dengan membaca buku. Saya juga terbiasa untuk membaca di perpustakaan, sehingga saya sampai saat ini senang sekali ketika mengerjakan tugas di perpustakaan dan mencari referensi-referensi di perpustakaan. Nah, kegiatan selanjutnya di bangku sekolah dasar itu saya selalu sekali disuruh oleh guru untuk menuliskan satu halaman atau beberapa halaman setiap harinya. Nah, dengan cara pada hari ini kita menuliskan satu kalimat tanpa membacanya. Artinya, dalam satu kalimat tersebut itu harus dibaca satu kali terus ditulis, sehingga daya ingat kita tentang kalimat tersebut bisa terserap dan juga terkait dengan penulisannya. Tentunya kita harus mengingat bagaimana sih penulisan dari kata-kata tersebut. Nah, melalui pengalaman tersebut tentunya saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Hingga saat ini keterampilan saya dalam mengingat bacaan itu bisa dikatakan cukup baik. Nah, untuk pada saat memasuki bangku sekolah menengah pertama, pada saat itu saya sudah di tahap remaja, sehingga saya bisa pergi ke tempat-tempat di mana tempat-tempat yang belum pernah saya datangi. Contohnya pada saat SMP saya pertama kali datang ke sebuah museum. Nah, museum tersebut itu kita laksanakan bersama guru dengan study tour. Dan juga pada saat SMP itu terdapat banyak sekali kegiatan seperti kalau sudah memasuki semester akhir, nah di sana terdapat banyak sekali lomba seperti lomba puisi, lomba membuat pantun, dan juga mengarang sebuah atau membuat sebuah cerita. Nah, lomba tersebut itu dilaksanakan setiap semesternya dan setiap perwakilan kelas harus ditunjuk. Nah, pada saat itu saya pernah berkesempatan ditunjuk untuk membuat suatu karangan, di mana saya membuat karangan cerita non-fiksi. Nah, pada saat itu saya membuat cerita tentang pengalaman pribadi saya. Jadi, kisah yang saya buat itu tentang apa yang saya alami. Terus, masuki dunia sekolah menengah atas, saya sudah berada pada tahap remaja menuju dewasa, sehingga terdapat banyak sekali kegiatan yang telah saya laksanakan. Nah, di sekolah saya pada waktu itu sering sekali mengadakan kegiatan literasi. Yang pada saat itu mungkin kegiatan literasi belum sepopuler sekarang, tapi sekolah saya sudah menerapkan kegiatan tersebut. Nah, kegiatan tersebut itu merupakan seperti pameran. Jadi, pameran karya-karya dari setiap kelas. Jadi, setiap kelas itu membuat tempat dalam satu tempat di aula. Jadi, terdapat kelas 10-1, 10-2, 10 MIPA 1, 10 MIPA 2 di setiap bagiannya. Nah, terus pada saat pameran literasi tersebut, kami mengunjungi stand-stand dari setiap kelas, sehingga pengalaman tersebut sangat berkesan bagi saya. Nah, selanjutnya itu pada SMA saya pernah
ditugaskan untuk ikut pentas. Nah, pentasnya itu juga masih dalam bentuk per kelas. Nah, ini pentasnya itu dilaksanakan di akhir semester. Jadi selama pembelajaran tersebut kami hanya dipersiapkan untuk pentas tersebut. Dimulai dari membuat alur ceritanya yang dikerjakan secara berkelompok tentunya. Membuat propertinya, sound systemnya, terus alur perlengkapan properti untuk mendukung pentas tersebut. Dan hasilnya saya dan teman-teman kelas saya berhasil untuk menyelesaikan pentas tersebut, dan saya sampai sekarang mengingat kegiatan tersebut. Mengapa kegiatan-kegiatan tersebut saya masukkan dalam kegiatan literasi? Karena menurut saya kegiatan literasi tersebut kan bukan hanya merupakan bagaimana kita membaca sesuatu, tetapi bagaimana kita dapat melihat suatu kejadian dan juga mengalaminya. Nah, selanjutnya pada memasuki masa perkuliahan yang paling berkesan itu ada 2. Jadi pada perkuliahan saya pernah ikut PKM atau program kreativitas mahasiswa. Nah, pada saat itu saya membuat satu proposal pengabdian kepada masyarakat, dan alhamdulillahnya diterima atau lolos pendanaan. Nah, pada saat saya menyusun proposal tersebut, tentunya saya mengkaji banyak sekali literatur tentang topik tersebut. Nah, pada topik itu saya menjalankan tentang pendidikan seks, di mana hal ini masih sangat tabu di lingkungan sekolah dasar, tapi saya dengan berani mengangkatnya karena saya menganggap bahwa ini penting dan sangat urgent. Dari zaman saya menyusun proposal tersebut hingga sekarang. Nah, pada saat proses saya menyusun proposal tersebut, saya berapa kali konsultasi dengan dosen pembimbing saya, dan juga pergi ke perpustakaan untuk membaca literatur, dan juga saya konsultasi dengan salah satu pekerja di rehabilitas anak yang menangani hal tersebut. Saya mendengar banyak sekali ternyata kasus seperti itu yang membuat proses tersebut saya terbuka akan pendidikan seks bawah. Wah, saya sudah tepat untuk mengambil topik ini. Selanjutnya yaitu melalui proses pengalaman tersebut ada banyak sekali yang saya rasakan, yaitu yang pertama, tentunya saya mampu memiliki pola pikir yang lebih terbuka tentang pendidikan seks. Tentunya saya juga mampu sebagai dasar saya dalam menyusun skripsi, seperti membuat daftar pustaka, membuat alur pendahuluan latar belakang. Tentunya itu merupakan pengalaman saya yang sangat membantu ketika pada tahap saya penyusunan skripsi. Nah, memasuki tahap penyusunan skripsi, saya mengambil topik tentang literasi membaca. Mengapa saya mengambil hal tersebut? Karena pada saat saya mengikuti kampus mengajar, saya beberapa kali diarahkan oleh kementerian untuk menyuarakan tentang literasi tersebut. Maka dari itu saya berpikir bahwa ini adalah isu terbaru yang harus saya angkat. Nah, pada saat saya menyusun hal tersebut, terdapat pengalaman literasi yang saya alami, seperti saya membaca literatur lainnya yang pada saat itu masih sangat minim dibandingkan dengan penelitian lainnya. Dan juga saya menonton banyak sekali video-video dari kementerian tentang bagaimana sebenarnya konsep dari literasi dasar, literasi membaca tersebut. Nah, pengalaman tersebut sangat bermanfaat bagi saya sebagai calon guru, seperti mulai dari saya diperkenalkan tentang huruf dan penyebutannya. Tentu saja saya sudah mempunyai pengalaman bagaimana cara mengajarkan huruf kepada anak, dan juga terkait dengan kegiatan-kegiatan literasi yang telah saya laksanakan selama SD, SMP, SMA hingga perkuliahan, di mana ada kegiatan literasi berupa pameran dan juga kegiatan literasi dengan menyusun sebuah karya ilmiah, yang tentu saja hal tersebut bisa saya jadikan pedoman untuk membuat kegiatan literasi pada saat saya mengajar nantinya. Sekian dari pengalaman saya, semoga ada inspirasi yang didapatkan. Sekian, Assalamualaikum.